Halo kawan-kawan pecinta catur, salam Gen Suna Sumus. Ya, di video kali ini saya akan kembali membahas tentang Englund Gambit. Kalau di video sebelumnya adalah Englund Gambit diterima, maka kali ini adalah Englund Gambit ditolak. Apakah Englund Gambit ditolak kita masih bisa menang? Ya, jawabannya tentu saja masih. Semua tergantung dari kita sebagai pemain dalam mengelola pertandingan untuk menjadikan sebuah kemenangan. Ya, pertandingan ini terjadi di akun lice saya, Moel_Sacrifice. Apabila ada teman-teman yang melihat video ini, bisa memfollow akun saya dan melakukan pertandingan uji coba untuk persahabatan. Pasti saya terima. Melawan Bali W35. Oke, langsung saja kita mulai. Kita memegang buah hitam ya. Kita mulai dengan pion D4, dibalas dengan pion E5, dan putih menjawab dengan pion D5. Englund Gambit ditolak. Sebelumnya apabila pion makan pion, maka jawaban kita masih sama dengan video yang kemarin ya, dengan kuda C6, kuda F3, menteri E7, gajah E4, skak, ditutup dan makan pion. Namun kali ini ditolak, pion maju, maka jawaban kita adalah dengan kuda ke F6 menyerang pion, dan respon putih kali ini adalah pion C4 memberi dukungan terhadap pion, dan kita melangkahkan pion ke D6. Motor lewat bentar. Ya, ini sebenarnya kurang bagus ya. Sebenarnya pada langkah yang lebih bagus, skak apabila ditutup maka pion A5. Apabila dimakan, kita makan dan file A akan terbuka. Namun saya memilih langkah lain dengan pion D6. Nggak apa-apa ya, karena serangan kita ada di sayap raja nantinya. Oke, lanjut. Kuda C3, gajah E7, pion E4, rokade pendek, pion F3. Ya, kita lihat struktur pion putih di pusat sangat solid ya, rantainya sangat bagus sekali. Maka melihat hal tersebut, langkah pertama saya adalah melangkahkan pion C6, mengurangi dominasi pion pusat, dan diabaikan oleh putih. Putih memilih melangkahkan pion B4, kembali ingin menguasai pusat ya dengan pion-pion badai pion, dan saya kembali menawarkan pertukaran supaya berkurang pion-pion di pusat, dan lagi-lagi putih menolak, dan ini sangat mengganggu sekali. Apabila saya dimakan, maka putih akan mendominasi pion pusat, tentunya tidak baik, dan saya memutuskan untuk C5, dan putih menjawab dengan pion A4, memberi dukungan terhadap pionnya, dan saya balas dengan pion B6 sekalian menutup semua akses pion di sayap menteri, dan kita akan beralih ke sayap raja ke depannya. Oke, kemudian putih gajah ke D3, kemudian saya melangkahkan kuda ke H5, kuda G ke E2, pion F5,
ya menawarkan pertukaran untuk membuka lajur G, dan putih mengabaikan, memilih melangkahkan gajah ke E3. Pion makan pion, dibalas kuda makan pion. Dan di posisi ini saya melihat ada tempo skak ya. Saya mencoba memanfaatkan dengan gajah skak, dan respon putih menutup dengan pion G3, dan saya benteng makan pion, dan putih pion makan gajah, dan saya makan skak. Sebelumnya ada langkah terbaik. Langkah terbaik adalah benteng makan pion, benteng makan gajah yang berada di E3, dan mungkin bisa dibalas dengan kuda ke G5, dan langkah tadi tidak saya ambil dan memilih skak, dan raja beralih ke D2, dan respon saya adalah gajah ke G4, pion H3, gajah ke F5, gajah ke G5. Ya, ini menjebak menteri. Saya sempat berpikir lama, menteri akan melangkah kemana sudah tidak ada, dan saya perhatikan gajah G5 didukung oleh kuda E4, dan kuda didukung oleh gajah D3. Artinya gajah D3 ini adalah pertahanan terakhir atau perlindungan akar ya. Maka pertama-tama saya melangkahkan benteng makan gajah dengan tempo skak, sekaligus menghilangkan perlindungan di akar ya. Otomatis raja makan benteng, dan dengan hilangnya gajah maka kuda diserang 2 kali, dan kita berhasil meloloskan menteri skak, dan putih raja pindah ke C3, dan saya menteri ke F3 skak. Kemudian raja beralih ke B2, dan saya pion H6. Tanpa menyelamatkan gajah yang diancam oleh pion, putih langsung saja ke F1 mengancam menteri sekaligus gajah di belakangnya, dan saya balas dengan menteri makan pion yang berada di H3. Kemudian putih gajah ke E7, dan saya gajah ke G4, dan saya lupa untuk mengembangkan kuda dan memberi kebebasan terhadap benteng. Tidak saya lakukan karena ini pertandingan bridge, saya harus berpikir cepat. Saya malah melangkahkan gajah ke G4, memberikan shadowing terhadap menteri, dan dilindungi oleh benteng dengan melangkahkan ke F2. Dan saya masih belum mengembangkan kuda, lagi-lagi kesalahan saya. Saya melangkahkan menteri ke E3 untuk menyerang benteng, dan kesalahan saya dimanfaatkan oleh putih dengan melakukan skak dengan benteng ke F8, dan raja hanya bisa melangkah ke H7. Kemudian menteri ke C2 skak, kemudian saya tutup dengan pion. Nah, di sini putih yang kembali melakukan kesalahan.
Seharusnya langkah terbaik adalah menyelamatkan kuda ya, atau memberi perlindungan terhadap kuda, karena kuda sedang diancam 2 kali oleh menteri dan gajah. Namun di sini putih melangkah, gajah makan pion di 6. Langsung saya manfaatkan dengan gajah makan kuda. Kemudian benteng melangkahkan benteng ke E1 untuk memberikan binding terhadap menteri. Dan gajah ini diserang 2 kali oleh benteng dan juga menteri. Maka pertama-tama saya meloloskan diri dengan skak, dan raja melakukan blunder ya, dengan melangkah ke A2. Ini sama saja memberi kesempatan saya untuk melakukan skak, dan saya manfaatkan kesalahan tersebut dengan gajah makan pion C4 skak. Nah, di posisi ini situasi sudah genting ya, dimana lawan saya tinggal 8 detik dan saya 5 detik, artinya cepet-cepetan. Nah, mungkin karena tekanan waktu membuat lawan saya kehilangan konsentrasi dan melangkahkan kesalahan dengan menteri makan gajah, dan saya skak. Ya, tepat di posisi ini putih menyerah. Soalnya kemanapun langkah raja, benteng akan kena. Misalkan ke sini kita sekak dapat benteng. Kalau misalkan ke sini ya sama, kita sekak dapat benteng. Ke sini juga sama. Jadi lawan saya memutuskan untuk menyerah. Oke, demikian video dari saya. Semoga menambah pelajaran dari England Gambit ditolak. Dan terima kasih.